Tugas kelompok sosiologi tentang perubahan sosial yang disusun oleh pertama, Niketut Windu Pertiwi, kedua, Niketut Sukreni, ketiga, Igede Agus Lodrayana. Hai guys, hari ini saya akan menjelaskan tentang faktor unsur kebudayaan di bidang teknologi, yang dimana apapun yang bisa membantu kehidupan manusia itu bisa digolongkan menjadi peralatan hidup dan teknologi. Untuk mendukung kehidupan sehari-hari, masyarakat menciptakan peralatan hidup dan teknologi. Nah, sebagai contoh yang akan saya ambil yaitu teknologi di bidang transportasi, yang dimana dulu menggunakan jasa Cidomo tapi sekarang beralih menjadi sepeda motor pribadi. 2000 years later. Hai guys, jadi kita sekarang udah ada di pasar. Saya akan menjelaskan faktor unsur budaya tentang transportasi. Dulu sekitar tahun 2015, jasa Cidomo masih banyak digunakan, tapi sekarang sudah bisa dilihat kan, di pasar Pululan ini jasa Cidomo sudah jarang digunakan. Nah, apa saja sih faktor yang mempengaruhi jasa Cidomo ini sudah jarang digunakan? Nah, adapun salah satu faktor yang menyebabkan jasa Cidomo sepi dan tidak ada penumpangnya, yaitu banyaknya orang yang memiliki sepeda motor pribadi, sehingga itu menyebabkan jasa Cidomo sepi dan penumpangnya tidak ada. Nah, adapun faktor lain yang menyebabkan jasa Cidomo sepi, yaitu banyak orang berpikir kalau memakai jasa Cidomo pasti nyampainya dengan tujuan pasti membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan kalau pakai motor pribadi sampai tujuannya lebih cepat dan tidak kena macet. Guys, jadi kita sudah jadi kita akan mewawancara beliau. Kalau per bulan ya sampai lah 3 juta. Kalau lagi sepi banyak Seharinya 500 Jangan tengok orang. kalau hasilnya kan Pelihara utang. Sekarang penumpangnya sepi atau gimana? ya sedang-sedang penumpangnya kan, lalu ramai kadang ramai. Terima kasih Pak sudah menjawab wawancara kami. Semoga kedepannya Mudah-mudahan amin ya. Gitu. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan tentang faktor unsur budaya di bidang transportasi. Pendidikan merupakan suatu hal untuk merubah sikap dan tingkah laku seseorang untuk proses pendewasaan individu atau kelompok melalui suatu pengajaran dan pelatihan. Pendidikan sangatlah penting bagi individu karena seseorang tidak akan bisa tanpa diselingi dengan adanya suatu dukungan dari diri sendiri maupun dari orang lain. Melihat pendidikan di Indonesia tentu selalu mengalami yang namanya perubahan. Apalagi pendidikan pada era sekarang sangatlah jauh berbeda dibandingkan pendidikan dahulu. Yang mana bisa kita lihat dari tujuan bersekolah, akses pembelajaran, sumber informasi, kurikulum, dan alat bantu pembelajaran. Dilihat dari kurikulum pembelajaran, dulu menggunakan kurikulum di mana seorang guru lebih aktif dalam mencari materi untuk dikuasai oleh siswa. Namun dalam proses belajar mengajar, kesalahpahaman yang dilakukan oleh siswa tidak dianggap suatu kegagalan, namun dianggap dalam proses belajar mengajar. Nah, di era zaman sekarang ini menggunakan kurikulum K13 yang dimana siswa lebih cenderung aktif dalam mencari materi. Adapun alat bantu proses belajar mengajar zaman dahulu dan sekarang tentu sangatlah berbeda. Di era zaman dahulu masih menggunakan yang namanya papan tulis hitam, kapur, bahkan penggaris kayu. Berbeda sekali dengan zaman sekarang. Zaman sekarang sudah ada yang namanya
papan tulis putih dan spidol. Bahkan seiring berkembangnya zaman, banyak guru yang menggunakan LCD proyektor untuk mempermudah proses belajar mengajar. Bahkan ada beberapa guru yang meminta siswanya untuk membawa laptop masing-masing, tujuannya untuk mudah mencari informasi melalui internet.